asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahida wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa azim wa majid wa azam wa tarham ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa man ihtada bi huda wa man sara ala darbi min yaumina hadza ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadratul muhtaramin, segenap jamaah kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari yang penuh barakah ini, di dalam Sayyidul Ayyam, pimpinan dari seluruh hari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaumul Jum'ah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa karuniakan limpahan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, sehat afiat, panjang umur, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban sebagai umat muslim, melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan dengan seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah karuniakan pula kepada kita keistiqomahan di dalam taat ini sampai akhir ajal menjemput kita semua. Dan saatnya Allah Subhanahu wa taala panggil kita pulang menghadapnya. Allah tutup cerita hidup kita dalam keadaan tetap iman dan Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa laqad wasayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang beriman sebelum kalian, dan kami wasiatkan pula kepada kalian dengan wasiat yang sama, pesan yang satu, wasiatullah ta'ala rabbul alamin lil awwalin wal akhirin, pesan dari Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh hamba-Nya, dari umat yang paling pertama, umat Nabi Allah Adam alaihissalam, sampai kita umat yang paling terakhir, umatnya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anittaqullah, untuk selalu senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, beliau mendefinisikan at-taqwa hiya ibaratun an imtithali awamirillahi ta'ala wa ijtinabi nawahi. Taqwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata pada masa sekarang ini kita temukan banyak di antara kita yang mulai melemah semangatnya di dalam ibadah, mulai kendor ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kata Imam Ghazali, itu semua disebabkan karena dua hal. Yang pertama, salah di dalam menetapkan niat ibadah. Karena banyak di antara manusia yang ibadah niatnya agar kaya, sholat biar duitnya banyak, ngaji biar urusannya gampang. Sekalipun itu dibolehkan di dalam syariat, akan tetapi para ulama menjelaskan bahwasanya niat ibadah itu harus semata-mata liridha'illahi ta'ala, hanya semata-mata untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharapkan balasan dunia, tidak mengharapkan balasan akhirat, yang dia cari hanya pandangan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang menyebabkan ketakwaan kita terkadang suka melemah, ibadah kita suka mulai kendor, malas di dalam melaksanakan taat kepada Allah, karena niatnya transaksional, bukan semata-mata mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala saja. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, yang menyebabkan hal itu terjadi disebabkan karena kita suka mengeluh terhadap karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kalau dia ibadah lalu kemudian dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia bekerja tetapi hasilnya tidak sesuai, padahal dia rajin ibadahnya, rajin ngajinya, dia akan berkata, buat apa sholat, buat apa ngaji, buat apa baca Al-Quran, toh begini-begini aja nggak kaya, rezekinya seret-seret juga. Maka ini yang menyebabkan banyak di antara kita yang kendor ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena tujuan ibadahnya salah, dan disebabkan karena banyak
bencana, gangguan dari orang yang ada di sekitarnya dan dari siapapun, lalu kemudian bangun di waktu pagi dalam keadaan badannya sehat afiat, dan pada saat dia bangun dia memiliki makanan untuk dia makan di hari itu, maka kata Nabi Muhammad, sungguhlah orang itu telah mendapatkan dunia beserta isinya. Akan tetapi banyak di antara kita yang suka mengeluh, padahal ketika bangun di waktu pagi badannya sehat afiat, padahal bangun di waktu pagi Allah karuniakan keamanan di dalam kehidupannya, tidak ada gangguan di dalam hidupnya. Begitu juga dia memiliki makanan bukan untuk satu hari itu, bahkan bisa untuk 1 bulan ke depan. Tetapi banyak di antara kita yang suka mengeluh terhadap urusan dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita yang selalu mengeluh karena suka memanjangkan pandangan mata kepada nikmat orang lain. Kita nggak akan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kalau selalu melihat kepada kenikmatan orang. HP kita nggak bagus gara-gara ngeliatin HP orang. Motor kita nggak keren gara-gara ngeliatin motor orang. Mobil kita jadi kurang mahal gara-gara ngeliatin mobil orang. Rumah kita jadi kurang megah gara-gara ngeliatin rumah orang. Terkadang suami kita, istri kita jadi kurang tampan, kurang cantik gara-gara kita suka liatin pasangan orang. Oleh sebab itu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengeluh, karena Nabi sudah katakan kalau orang bangun di waktu pagi dalam keadaan aman dari segala macam gangguan, sehat afiat, punya makanan di hari itu, maka dia seolah-olah sudah memiliki dunia beserta isinya. Tetapi apa yang terjadi di zaman sekarang? Nabi katakan di dalam hadisnya, "Man asbaha", siapa orang yang bangun di waktu pagi, yashkudi kol ma'ash, baru bangun di waktu pagi dia udah ngeluhin urusan dunianya, faka'anna ma yashkur rabbahu, kata Nabi, berarti dia telah mengeluh kepada Allah. Kata Imam Ghazali, termasuk orang yang dia tidak menerima takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Padahal orang yang bangun di waktu pagi, kalau dia yang dipikirin pertamanya urusan akhirat, kata Nabi Muhammad, maka semua urusannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dunia akan dijadikan datang mengejar-ngejar dia, tunduk dan sujud kepada dia. Tetapi kalau kita bangun di waktu pagi, ternyata yang kita pikirin urusan dunia, bagaimana nih nanti urusan dunia kita, bagaimana nih proyek kita, bagaimana nih, pokoknya yang dipikirin dunia terus, maka kata Nabi Muhammad, Allah akan hancur leburkan urusannya, Allah akan persulit urusannya, dan dia akan terus mencari dan mengemis dunia. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kata Imam Nawawi, as'adun nas man lahu qalbun alimun wa badanun sabirun wa qana'atun bima fil yad. Kata Imam Nawawi, orang yang paling senang, orang yang paling bahagia, orang yang paling beruntung, orang yang paling girang hidup di dunia, cirinya ada 3, kata Imam Nawawi. Yang pertama, orang yang punya hati berilmu. Apa yang dimaksud dengan hati berilmu? Bukan cuma sekedar hafal dalil, hafal ayat, hafal hadis. Banyak orang yang hafal hadis, hafal ayat Quran, orang yang berilmu. Tapi yang dimaksud di sini, kata Imam Nawawi, orang yang paling bahagia dan paling senang adalah orang yang hatinya selalu mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Bagaimana dia memahami kehidupan, bahwa kehidupan ini hanya sementara, akhirat yang selamanya. Dunia bukan tempat kita tinggal, tapi tempat kita meninggal. Sekarang dunia memang nyata, akhirat baru cerita. Tetapi kalau sudah ruh dicabut oleh malaikat mencabut nyawa, maka dunia tinggal cerita, akhirat menjadi nyata. Maka kita di dunia ini sementara, dan apa yang Allah berikan kepada kita semua hanya titipan, suatu saat akan diambil oleh yang menitipkan. Maka kita harus pahami bahwa kita harus melek hati kita sehingga kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bersyukur, maka Allah tambahkan nikmatnya. Tetapi orang yang kufur, maka dia akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Imam Nawawi, wa badanun sabirun, orang yang beruntung, orang yang senang, orang yang girang adalah orang yang selalu sabar ketika menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara manusia yang mencari ketenangan di dunia, maka dia mencari sesuatu yang mustahil dia dapatkan. Karena dunia ini tempatnya ujian. Kata Nabi, ad-dunya darul jaza wal akhiratu darul bala. Ad-dunya darul bala wal akhiratu darul jaza. Dunia tempatnya ujian, akhirat tempatnya balasan. Jadi dunia ini memang diuji. Dari mulai manusia lahir dia sudah menangis karena dia tahu dia akan diuji dengan ujian dunia yang begitu berat. Oleh sebab itu, sabar dengan ujian yang diberikan oleh Allah. Jangan suka mengeluh. Kalau kita mengeluh berarti kita kagak ridho dengan takdir dan ketetapan Allah. Dan yang ketiga, katanya Imam Nawawi, orang yang bahagia, orang yang senang adalah orang yang selalu qanaah, menerima dengan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Allah kasih
dia sedikit, Allah kasih dia banyak, Allah nggak kasih sama sekali, bahkan Allah kasih ujian, dia tetap ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu sahabat pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, man hum agnan nas?" Siapa orang yang paling kaya? Kata Nabi Muhammad, orang yang paling kaya bukan yang rumahnya megah, bukan yang hartanya melimpah, bukan yang mobilnya mewah, bukan yang jabatannya tinggi, tetapi orang yang paling kaya adalah orang yang selalu qanaah, ridho menerima dengan apa yang Allah berikan kepadanya, maka dialah orang yang paling kaya, orang yang cukup dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya ada satu kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi. Allah mengatakan, "Man radiya bil qalili minna, radina bil qalili minhu." Ambil kalimat ini, bawa pulang, tanam di dalam hati. Kata Allah, siapa orang yang ridho menerima dengan apa yang kami berikan kepadanya walaupun sedikit, maka ketahuilah nanti pada saat hamba-hamba itu datang kepadaku di akhirat, di padang mahsyar, kami juga ridho saat dia datang kepada kami membawa amal ibadah yang sedikit. Karena tujuan kita hanya mencari ridho Allah. Sebanyak apapun amal ibadah kita, kalau Allah gak ridho, kita gak akan selamat buat ke surga. Tetapi walaupun amal kita sedikit, kalau kita dapat ridhonya Allah, maka itulah menjadi tiket kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba yang selalu senantiasa bersyukur, jadi hamba yang selalu bersabar, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba yang selalu senantiasa qanaah dan ridho dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam wa ahsanal kalam Allahul malikul alam wa bi qawlihi tadun mutadun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu alim. Wa aqulu qawli hadza wa sallallahu wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil qawi sultanu al-wadih burhanu al-masyuki fil wujudi karamu wa ihsanu ta'ala majduhu wa adu masya'nu khalaqal khalqal hikmah wa ta'aliha ilmah wa basata lahu min faidil minati majaratihi fi akdaril kismah wassalatu wassalamu ala kashifil gummah fariji kurba jihad fisabilillah sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa man ihtada bi hudah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa karim wa 'azim wa majid wa 'azam wa tarham ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam usan minhum lil aslari khalifatur rasulillah sayyidina Abu Bakar Siddiq wa ala zahidil awwab amirul mu'minin sayyidina Umar bin Khattab wa ala jami'il Qur'an dinan wal burhan amirul mu'minin sayyidina Utsman bin Affan wa ala imamin nasil ghalib min al masyariq wal magharib amirul mu'minin sayyidina Ali bin Abi Thalib wa ala amma al mu'azzam min Allah wa nas sayyidina Hamzah wa sayyidina Abbas wa ala syabab ahli jannah fil jannah al imam al Hasan wal imam Husain wa ala sayyidatina Khadijah al kubra wa Aisyah ridha wa Fatimah Zahra wa baqiyat ashabi wa azwaji wa dhurriyyati Rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya kafil muhammad rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arimna fil amal bi ta'atika wa sudri fi hikmatika ya armin wa idza tawaffaitana fatawaffana muslimina mu'minin wa khtim lana wa lakum minka bi khair ajmain. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki saqa wa su'il qada samathal a'da wa khabatir raja wa dhalika wa miftatin nisa. Allahumma arfa'na al bala wal waba wal ghala wal farsha wal jawra wal dhulma wal zalazila wal fitan wal mihan wal amrad wal aslam wal wahan wal husn wal dan wal furuq wa suyul ma dhahar ma batan innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma asli ira'i wa ra'iyah fi biladina Indonesia khassah wa fi sa'iril bilad muslimin ajma'in amma. Allahumma ansur Islam wal muslimin, Allahumma ansur Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi
Yaman wa bisairi bilal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin adaka adadin Allahumma fardana wa fardana muslimin farajan ajilan khususan ikhwanana fi Aceh wa Sumatera bi rahmatika ya arhamar rahimin sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin.